Dulu setiap tahun selalu diadakan pencaksilat DOR di alun-alun Madiun. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan tarung bebas yang masih dilestarikan di daerah Kediri dan Probolinggo. Alkisah berdasarkan data-data dari sumber yang bisa dipercaya menyebutkan bahwa di era tahun 60-an diadakan pertandingan pencaksilat DOR di alun-alun Madiun. Pada saat itu naiklah seorang pesilat tangguh yang sukar dikalahkan, bahkan belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di geladak jawara pencaksilat DOR. Beliau adalah Syekh Wulan dari Ponorogo. Dulu PSHT belum mengikuti pertandingan pencaksilat DOR karena PSHT lebih mementingkan pada pertandingan pencaksilat yang resmi. Tetapi akhirnya PSHT mengikuti juga pertandingan pencak DOR itu dikarenakan adanya perjanjian yang sangat memberatkan PSHT bahwasanya jika sampai matahari tenggelam Syekh Wulan tidak ada yang bisa mengalahkan, maka semua perguruan pencaksilat di Madiun tidak boleh ada yang mengembangkan sayap di luar kota dan Kabupaten Madiun. Banyak jago-jago silat yang ada di daerah Madiun, tapi mereka tidak ada satupun yang berani naik ke atas geladak. Melihat hal itu, Raden Mas Sutomo Mangkujoyo mengumpulkan semua warga dan siswa PSHT. Setelah berkumpul, segera Raden Mas Sutomo Mangkujoyo bertanya, siapa yang mau sanggup menghadapi Syekh Wulan? Kemudian teracunglah jari tangan dari warga PSHT yang duduk di belakang. Ternyata yang mengacungkan jari itu adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Kemudian Raden Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum dan memberikan restu untuk pertandingan. Bahkan Eyang Badini melakukan ritual dengan cara mendudukan Raden Mas Imam Kusupangat di atas tampah yang ditaburi kacang hijau. Dikarenakan pertandingan ini tidak hanya pertandingan kanuragan saja, melainkan pertandingan kadikdayan. Setelah selesai, Raden Mas Imam Kusupangat tidak segera menuju geladak pertandingan, melainkan beliau pulang untuk meminta doa restu dari sang Kanjeng Ibu Raden Ayu Kusmiyatun. Setelah mencium kedua kaki ibunya, beliau pergi berziarah ke makam ayahnya, Raden Mas Ambar Kusensi. Barulah beliau pergi ke geladak pertandingan tanpa diantar saudara-saudara dari PSHT, karena beliau sendiri yang meminta agar saudara PSHT lebih baik menunggu kedatangannya saja di geladak pertandingan. Setelah beliau sampai, beliau disambut oleh Raden Mas Sutomo Mangkujoyo dan menepuk pundak beliau sambil berpesan, mati dan hidup PSHT ada di tanganmu sekarang, maka kamu harus waspada dan pandai supaya memperoleh kemenangan yang sejati dan tidak curang. Raden Mas Imam Kusupangat mengangguk dan kemudian mencium tangan Raden Mas Sutomo Mangkujoyo sebelum naik geladak. Setelah naik geladak pertandingan, beliau berbicara kepada Syekh Wulan, apakah saya boleh menyampaikan permintaan kepada Anda? Syekh Wulan pun menjawab, silahkan. Saya menyetujui jika saya kalah, semua perguruan yang ada di bumi Madiun tidak akan keluar dari wilayah Madiun. Tetapi jika saya menang, saya meminta agar santri-santri Anda masuk dan ikut latihan di PSHT. Hanya itu permintaan saya. Syekh Wulan menyetujui permintaan itu, dan dimulailah pertandingan itu. Mungkin semua menyangka kalau pertandingan itu akan berjalan sengit dan lama, tapi kenyataannya dalam waktu 1 menit 58 detik Syekh Wulan sudah terkapar, tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi. Maka keluarlah Raden Mas Imam Kusupangat sebagai juara dalam pertandingan tersebut.
Kemudian pada era tahun 70-an Syekh Wulan bertandang ke rumah Raden Mas Imam Kusupangat. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Mereka melebur dalam canda dan tawa. Bahkan Raden Mas Imam Kusupangat berkelakar pada Syekh Wulan. "Pripun menawi kulo lan panjenengan gelut malih," kata beliau sambil tertawa. Syekh Wulan pun tertawa lepas dan sambil sekali tidak ada dendam di antara mereka. Setelah itu beliau mengizinkan santri-santrinya untuk ikut bergabung latihan dengan PSHT dan mengakui serta mendukung PSHT melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru hingga sekarang. Oke dulur-dulur, kembali lagi di channel Pendekar Nusantara 22 yang selalu update terus. Jangan lupa seperti biasa dulur-dulur, klik tombol subscribe agar dulur-dulur selalu update tentang bela diri yang praktis hingga yang sadis sampai yang manis, dan bunyikan tombol loncengnya agar dulur-dulur selalu mengikuti channel Pendekar Nusantara.